Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Ini sehat ya kalau Bu? Siang dari ini. Nah jadi gini Bu, kami ada tugas dari CGP Angkatan 10 ini sebenarnya sama dengan Bu Fikri, terkait dengan demonstrasi kontekstual modul 3.1. Jadi tugas kami di sini adalah wawancara langsung dengan 2 kepala sekolah. Maka ulun memilih kepala sekolah yang ulun di SMA Askat Tinggi di tempat SMA 1 Kandangan, satunya adalah SMA 1 Salam Baris. Di dalam hal ini adalah wawancara kami ini terkena dengan pengambilan keputusan yang dilakukan selama ini. Mungkin ini berkenaan dengan masalah dilema etika dan moral gitu. Jadi di dalam hal ini ada 8 pertanyaan yang mungkin akan ulun tanyakan, dan silakan saja Ibu memberikan jawaban sesuai dengan keadaan itu. Gimana Bu? Kasih apa lah? Jadi pertanyaan yang pertama Bu, di sini bagaimana selama ini Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral tersebut? Terkait dengan kasus-kasus yang berupa dilema etika atau rujukan moral, itu memang kasus yang banyak terjadi di satuan pendidikan. Hampir semua kasus itu masuk ke dalam dilema. Nah, kemudian kalau ditanya tentang bagaimana mengidentifikasi, tentunya kita harus menganalisa secara seksama tentang kasus-kasus yang ada yang termasuk di dalam ini dilema etika atau rujukan moral. Nah, dengan analisa secara seksama tadi, maka kita akan tahu di mana akar permasalahannya, sehingga itu akan menjadi acuan kita di dalam mengambil keputusan. Tapi yang terpenting di dalam mengambil keputusan itu kita harus mempertimbangkan bahwa keputusan yang kita ambil itu harus memberikan dampak negatif yang minimal. Nah, itu yang harus dipakai. Nah, berarti kan gampang ya Bu, artinya perlu langkah dan tingkat pemikiran atau standar hati yang luar biasa untuk mengambil keputusan. Ya, terima kasih Bu untuk yang pertanyaan pertama. Kemudian yang kedua di sini adalah selama ini dalam menjalankan keputusan atau pengambilan keputusan di sekolah itu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada 2 kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebenaran, itu bagaimana? Ya, memang kadang-kadang memang ada kasus yang dua-duanya itu memang mengandung nilai kebenaran, tapi kita harus menentukan suatu keputusan. Di situ langkah pertama yang kita ambil, jadi kita juga kembali tadi pada langkah pertama itu yang sangat penting, yaitu menganalisa dari kasus itu. Nah, kalau terkait dengan kepentingan, terutama di situ mesti ada kasus yang mempunyai kepentingan pribadi, ada kepentingan kepentingan bersama, ya. Jadi dari situ kita identifikasi, ya, dari apa kepentingannya, kemudian jangka dari penyelesaian itu, yang misalnya itu kasus yang merupakan harus diselesaikan jangka panjang, kemudian ada yang itu kasus yang secepatnya harus selesaikan. Nah, itu yang kita pertimbangkan. Jadi yang pertama adalah kita pilih ini kepentingan siapa sih, nyala. Nah, kemudian apakah itu menyangkut kepentingan pribadi aja atau kepentingan bersama? Tentunya yang kita utamakan itu adalah kepentingan yang bersama untuk kemajuan sekolah, dan kemajuan itu adalah dalam jangka waktu yang panjang. Berarti ini tadi termasuk sebenarnya kepada pertanyaan yang ketiga ya Bu. Ini tadi ya langkah-langkah prosedur yang Ibu ambil gitu ya. Jadi ulun mungkin di sini langsung pada pertanyaan yang keempat saja, karena ulun sudah dapat mengambil kesimpulan untuk pertanyaan yang ketiga karena sudah terjawab. Yang keempat di sini Bu, hal-hal apa saja yang selama ini itu dianggap Ibu efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, ya, berkenaan dengan dilema etika ini? Berkenaan dengan dilema etika tadi, ya, keputusan yang paling efektif itu apabila keputusan itu mempunyai dampak yang kecil. Biasa kita katakan tadi
ya, itu nanti akan menimbulkan permasalahan yang baru. Kita kan gini Pak, dalam menyelesaikan suatu permasalahan itu bagaimana caranya supaya jangan timbul dampak yang lebih besar dari keputusan itu. Sebab kan tidak mungkin kita mengambil keputusan ingin menyelesaikan permasalahan ini, justru nanti timbul permasalahan baru yang lebih besar. Nah itu yang harus kita perhatikan. Jadi mempertimbangkan dampaknya ya. Jadi kalau dampaknya jelas ada ya Bu, cuman kita mencari yang sekecil mungkin dampak yang akan terjadi. Apa namanya, keputusan yang akan kita ambil itu kan nanti akan dirasakan oleh banyak orang kan. Nah sedang respon orang itu kan masing-masing, ada pro ada yang kontra. Nah kayak apa kita membuat keputusan itu supaya meminimalkan untuk yang kontra tadi. Nah jadi kayak apa kita itu supaya yang ibaratnya kontra itu menjadi minimal, dan bagaimana kita merangkul yang kontra itu untuk untuk bisa memahami apa yang kita putuskan. Iya, paham Bu. Kemudian yang berikutnya Bu, hal-hal apa saja yang selama ini menjadi sebuah tantangan dalam mengambil keputusan kasus-kasus dari etika itu. Jadi tantangan itu apa saja? Ya tantangannya itu apabila keputusan yang kita ambil itu ternyata tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Tidak sesuai harapan kita ya? Tidak sesuai dengan harapan kita. Harapan kita keputusan itu memberikan solusi terbaik, ternyata diterima tidak seperti harapan kita. Itu kan menjadi tantangan. Jadi kita bagaimana langkah selanjutnya? Oh, gue pikir ulang. Jadi apa namanya? Dan itu biasa terjadi lah. Tidak biasa lagi. Biasa terjadi ya Bu. Apalagi kita salah mengambil keputusan. Nah salah mengambil keputusan tidak menyelesaikan, malah menggandakan suatu permasalahan. Jadi terima kasih Bu. Yang berikutnya, apakah Ibu memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Kemudian apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki jadwal untuk menyelesaikannya? Jadi masalah kita memberikan solusi dari suatu permasalahan itu biasanya kan kita lihat situasi dan kondisinya. Ya, kalau memang situasi dan kondisinya itu memang mendesak harus diambil pada saat itu juga harus kita ambil kan. Kita tidak bisa membiarkan suatu permasalahan itu berlarut. Sebab kalau suatu permasalahan itu kita biarkan berlarut akan diikuti oleh permasalahan yang lain. Jadi kita lihat dalamnya Bu, ya, kita lihat tidak permasalahannya. Tidak ada permasalahan, tidak perlu kita bergantung pada penjadwalan. Misalnya hari ini ada suatu permasalahan, besok tanggal berapa itu baru ada penjadwalan saya untuk memberikan keputusan. Itu kan nanti akan muncul Pak permasalahan-permasalahan. Kalau berkenaan dengan prosedurnya Bu, memang masalah, kemudian refleksi untuk prosedurnya itu enggak? Ya, jadi untuk prosedur untuk memberikan suatu keputusan itu memang kita tidak harus mengikuti secara belangko saya. Tapi yang penting itu apabila ada suatu suatu permasalahan dan kita harus memberikan keputusan atau solusi, berarti langkah yang pertama itu kita harus menganalisa tadi. Menganalisa apa sih yang menjadi pokok permasalahan. Dari situ kan kemudian kita mencari data, mengumpulkan data gimana yang sebenarnya, gimana yang seharusnya. Setelah itu baru kita membuat alternatif penyelesaian permasalahan. Baru kita tentukan keputusan mana dari alternatif yang kita susun itu supaya dampak jangka pendek atau jangka panjang tadi lah. Jangka pendek dan dampak negatif, dampak positifnya. Jadi seperti itu. Jadi banyak pertimbangan dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Iya Bu, dapat ditangkap pokoknya yang penting di dalam menyelesaikan suatu permasalahan itu jangan sampai timbul permasalahan berikut. Ya, gitu. Kemudian yang berikutnya Bu, adakah seseorang atau keadaan gitu atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Apakah Ibu misalnya mengambil keputusan itu secara internal diri pribadi, atau misalnya Ibu memang mengikutkan ada pihak lain? Jadi untuk mengambil keputusan
keputusan atau menyelesaikan suatu permasalahan di sekolah, ya termasuk yang permasalahan apa tadi dilema etika maupun bujukan moral, itu kita tidak lepas dari apa namanya orang-orang di sekitar kita seperti pembantu-pembantu kita, guru-guru yang lain yang akan memberikan informasi. Sebab kita kan perlu informasi yang benar dari suatu permasalahan itu. Jadi kita tidak bisa memutuskan sendiri secara spontan. Nah, karena kita perlu data tadi, data yang akurat, apa sih yang menjadi penyebab itu. Jadi karena ini memang terkadang ya dilema etika ini tidak datangnya hanya intern kepada kepala sekolah ya, maka dari yang pihak lain, maka dari pihak lainlah juga untuk bermusyawarah mencari jalan yang terbaik ya Bu. Dan memang keputusan itu kan tidak harus dari pihak kepala sekolah aja, kita juga bisa berdiskusi ya dengan apa namanya stakeholder yang lain, gimana sih yang terbaik untuk memberikan solusi. Iya Bu, ini mungkin yang terakhir Bu, yang ke-8. Dari semua hal yang telah disampaikan tadi ya, yang disampaikan tadi, kira-kira ini menurut Ibu aja gitu kan, ada epispam rasanya kalau lu nanya. Pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman dalam mengambil berbagai macam keputusan itu untuk diri Ibu pribadi gitu? Jadi untuk diri kita, pembelajaran yang kita petik dari kita selaku pimpinan itu memang harus bisa dan mampu memberikan keputusan yang itu pembelajaran yang pertama. Makanya itu dalam setiap mengambil keputusan kita tidak jangan terlalu cepat, mengambil keputusan tanpa didukung oleh Iya, terima kasih Bu. Jawaban Ibu di luar daripada ekspektasi saya, dan ini sesuatu pembelajaran yang sangat berarti bagi Ulun ya. Artinya hari ini sebenarnya Ulun dapat merasakan bagaimana seorang pimpinan yang bijaksana seperti Ibu jika menghadapi, menangani, dan menyimpulkan sendiri sebuah permasalahan yang terkait dengan dilema etika ini. Jadi sekali lagi Ulun ucapkan terima kasih atas pemenuhan tugas Ulun. Mudah-mudahan Ibu selalu diberikan kesehatan. Terima kasih Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya memperkenalkan diri, Aan Pahrawi, CGP Angkatan 10 dari SMA 1 Kandangan. Di dalam hal ini saya dalam rangka untuk pemenuhan tugas di demonstrasi kontekstual modul 3.1. Jadi di sini ada tugas kami untuk mewawancara kepala sekolah. Jadi salah satunya kepada Bapak, silakan Pak. Atas nama saya Naufal Arafat, sekolah SMP Negeri 6 Kandangan. Saya menjabat sebagai kepala sekolah. Terima kasih Pak Naufal. Sudah berapa tahun Pak Naufal pengalamannya jadi kepala sekolah? Kalau kepala sekolah dari pertama kali saya diangkat 2018, itu berarti sekitar 18, 19, 20, 6 tahun. Oh, sekitar 6 tahun. Luar biasa Pak Naufal untuk pengalaman jadi kepala sekolahnya. Jadi kami di sini untuk CGP akan belajar bagaimana Bapak mengatasi mengambil keputusan di dalam masalah dilema etika atau bujukan moral. Jadi terkait dengan tugas kami ini ada 8 pertanyaan yang di sini mungkin Bapak memberikan masukan dan jawaban kepada kami. Yang pertama ya Pak Naufal adalah bagaimana selama ini Pak Naufal mengidentifikasi kasus-kasus di mana itu merupakan adalah dilema etika atau sebuah bujukan moral gitu Pak. Iya, terima kasih sebelumnya. Di dalam pengambilan sebuah keputusan berarti ini. Iya. Otomatis seperti yang terdahulu pernah juga ada wawancara dari CGP Angkatan berapa saya lupa itu,
Jadi dalam pengambilan keputusan itu saya selalu mengutamakan untuk musyawarah dan mufakat. Oh ini. Jadi kita sama-sama di dalam sebuah sekolah, di dalam sebuah rapat yang kami adakan itu, kalau setiap hari Sabtu biasanya diadakan itu, kami selalu membahas permasalahan sehingga permasalahan itu tidak terkumpul. Oh Jadi iya. supaya cepat bisa diatasi dan ditanggulangi. Jadi dalam hal ini akan selalu kan melakukan selalu musyawarah Pak. Iya. Nggih. Sangat tepat Pak dan memberikan pencerahan kepada kami. Kemudian untuk yang kedua, misalnya dalam sebuah kasus-kasus di mana di dalam kasus itu ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Apa yang Bapak lakukan? Jadi sama-sama ini adalah sama-sama penting, kemudian ini sama-sama mempunyai nilai sebuah kebajikan. Apa yang Bapak lakukan di antara dua permasalahan ini? Kalau seperti itu biasanya kami juga merapat itu skala prioritas dulu Pak, permasalahan mana yang akan kami utamakan dulu. Oh iya, seperti itu. Iya, jadi benar sekali. Jadi di antara dua kepentingan dan kebijakan itu Bapak akan memilah gitu ya. Artinya skala prioritas mana yang memang harus diselesaikan lebih dulu. Iya, lebih cepat. Kemudian untuk yang ketiga, kira-kira dalam mengambil keputusan yang skala prioritas atau jangka pendek dan jangka panjang ini berarti gitu ya, langkah atau prosedurnya itu bisa Bapak ceritakan, langkah atau prosedur awalnya yang Bapak lakukan gitu. Seperti tadi kan sudah saya katakan bahwa ketika kami ada persoalan itu, kami biasanya akan cepat karena ada rapat mingguan yang kami adakan itu. Oh jadi ada rapat Ada mingguan rapat ya. mingguan itu pasti. Setiap hari Sabtu itu ada rapat. Entah itu nantinya pertama kombel, kemudian kan sesudah kombel sekitar 1 jam, kemudian dilanjutkan dengan persoalan yang dianggap penting pada saat itu. Nah jadi otomatis kan kami sudah ada terjadwal. Jadi di hari Sabtu itu sudah ada kegiatan yang memang segala permasalahan dalam 1 minggu itu akan kami bicarakan di sana. Jadi dari sekolah itu sudah ada terjadwal untuk rapat di mana mengumpulkan beberapa permasalahan. Iya, seperti itu. Jadi di dalam 1 minggu itu kan ibaratnya persoalan tidak sempat tertumpuk. Jadi ibaratnya seperti contohnya siswa bermasalah itu kan lebih cepat kami menangani. Jadi itu tadi yang dimaksud dengan ada skala prioritas, jangka pendek dengan jangka panjang. Kemudian berikutnya mengenai yang keempat, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak Naufal anggap efektif dalam pengambilan pengambilan keputusan dalam delima etika itu? Yang paling efektif gitu apa menurut Bapak selama menangani masalahnya tuh? Permasalahan, menyelesaikan permasalahan seperti itu. Yang paling efektif Yaitu dengan cara mufakat itu. Dengan cara mufakat. Jadi memang ada pendapat secara pribadi tetapi tidak bisa diambil satu keputusan. Walaupun Bapak kan sebagai seorang kepala sekolah. Sehingga kan keputusannya itu bisa benar-benar diterima oleh semua pihak dan tidak menimbulkan, ibaratnya kan di hati ada, ibaratnya kalau bahasa Banjarnya itu bersangkalan kan. Iya. Kemudian berikutnya lagi Pak Opal, adakah selama permasalahan delima etika atau bujukan moral ini di dalam kasus itu yang dianggap dalam beberapa kali pengalaman itu sebagai sebuah tantangan yang masih dalam pemikiran Pak Naufal gitu, atau memang tidak ada tantangan sama sekali? Kalau tantangan karena kami kerjakan, ibaratnya kami bicarakan bersama-sama, otomatis tidak ada lagi, ibaratnya kan, karena itu tadi tidak ada sangkalan di hati, di dada. Jadi kan. tantangan Jadi memang sudah selesai karena dibicarakan bersama-sama sehingga mendapatkan sebuah pemufakatan. Ibaratnya kan karena di dalam sebuah rapat masing-masing memberikan pendapat, saran, sehingga bisa mendapatkan keputusan yang terbaik. Berarti ibarat sebuah tantangan itu adalah tantangan itu terjadi sebelum diadakannya musyawarah, sehingga tantangannya ini mensinkronkan antara pendapat kita dengan pendapat umum gitu ya Pak.
Kemudian mengenai dengan pertanyaan keenam, di dalam penjadwalan yang setiap minggu itu, pengelolaan jadwal yang Bapak utarakan tadi, itu apakah memang selalu terencana atau pernah tidak terlaksana gitu? Apakah selalu terlaksana atau tidak terlaksana di dalam penjadwalan itu? Pernah tidak terlaksana kalau misalnya itu kan, karena kan kami tuh kalau pagi dari jam 8 sampai jam 10 itu ada kegiatan kepramukaan, karena kami mengambil kesempatan itu kan ada pelatihnya yang datang ke sekolah, sehingga kan pada waktu biasanya kalau yang gagalnya kegiatan itu biasanya pelatihnya berhalangan, otomatis ketika pelatihnya berhalangan maka jam pelajaran akan dimajukan seperti itu. Oh ya, jadi Ya, pramuka itu lah di jam pagi gitu ya, di jam, kan bukan jam biasanya sore. kalau jam sore biasanya kebanyakan siswa kami itu karena ada yang bekerja kan, karena Iya. ekonominya menengah ke bawah kan, seperti itu otomatis soalnya mereka banyak membantu orang tua. Jadi jadwalnya bisa aja tidak terlaksana berhubung adanya benturan Iya. dengan ekstra gitu ya, ekstra wajib pramuka. Kemudian yang berikutnya, selama menangani masalah dilema etika ini, kan di sekolah ini ada orang-orang yang berada di samping Bapak, memang seluruhnya berada di samping Bapak gitu ya. Tetapi ada orang yang lebih khusus berada di samping Bapak seperti Wakasek gitu ya. Nah, di dalam hal ini sebelum ke forum, adakah orang yang lebih mempengaruhi Bapak gitu ya, memberikan sesuatu sebelum Bapak melakukan pengambilan keputusan itu sebelum ke forum, atau misalnya itu langsung ke forum, Pak? Kalau ada sebuah persoalan misalnya seperti ini, itu biasanya sebelum, anggap aja persoalannya itu timbulnya biasanya ada persoalan siswa itu di hari Selasa atau hari Rabu seperti itu sebelumnya sudah dibicarakan dengan guru BK, konsultasi bagaimana ibu kan, bagaimana kemudian dengan rapat terbatas mungkin ada sedikit, kemudian kan jadi ketika di forum itu pembicaraannya itu tidak terlalu intens lagi kan, karena sudah ada diawali dengan rapat-rapat terdahulu sebelumnya. Kalau di dalam pengambilan keputusan secara garis besar tidak ada yang mempengaruhi, tetap karena dibicarakan bersama di sana, sehingga karena banyak orang yang memberikan saran dan juga masukan, otomatis keputusannya itu lebih mudah dijalankan. Jadi kalau keputusannya tetap secara bersama, tetapi dalam penanganan keputusan ini adalah memang ada orang-orang tertentu gitu ya, misalnya guru BK atau Wakasek yang dibicarakan lebih dulu sebelum itu ke forum. Jadi tidak terlalu berkembang dan banyak waktu ya Pak Naufal. Nah, kemudian yang ke-8, terkait yang ke-8 yang terakhir ini adalah dari semua yang telah Bapak sampaikan ini gitu. Pembelajaran apa yang mungkin itu bisa Bapak petik dari berbagai macam permasalahan itu? Kuncinya satu hal, walaupun kita seorang pemimpin, cuma kita tetap harus mendengarkan suara-suara di samping kita kan, sehingga di dalam mengambil sebuah keputusan itu kita bisa mendapatkan keputusan yang terbaik dan bisa diterima oleh semua pihak. Terima kasih Pak Naufal, ulun cukup tercerahkan bagi saya selaku CGP. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan dari 8 ini menjadi cermin saya untuk mengambil keputusan juga, karena saya memerlukan ini adalah untuk melihat bagaimana seorang pemimpin itu yang kita sebenarnya hanyalah sebagai seorang guru biasa gitu. Nah, mungkin sampai di sini. Terima kasih atas waktunya Pak Naufal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.